Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati yakni Kiai Haji Muhammad Nawawi Abdul Mu'in selaku pengasuh Pondok Pesantren Banyuayu serta segenap keluarga besar Pondok Pesantren Banyuayu alladzina akramna wa azzamna. Pemateri kita pada pagi hari ini Bapak Dedi Prianto yang saya hormati dan seluruh jajaran asatid Pondok Pesantren Banyuayu yang saya hormati. Tak lupa pula para peserta ngaji jurnalistik pesantren yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka pada kesempatan siang hari ini. Untuk kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkis kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Baiklah, untuk lebih efisiennya waktu, saya selaku moderator akan membacakan kurikulum vitae pemateri pada sebagai berikut. Nama Dedi Prianto, tempat tanggal lahir 26 Maret 1974, jabatan sebagai wartawan, pendidikan terakhir strata 1 jurusan komunikasi, alamat Lawangan Daya, nomor telepon 085 964 197 866. Prinsip hidup, jadilah hidup kita seperti air mengalir. Untuk lebih efisiennya waktu, saya akan memanggil pemateri untuk menjelaskan materi yang akan disajikan pada siang hari ini. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pada siang ini untuk memberi sedikit pengetahuan kepada adik-adik sekalian di sini ya, di Pondok Pesantren Banyuayu. Saya sedikit pengalaman dari saya ini sudah sejak 2008 sudah menjadi wartawan televisi. Banyak pengalaman ya, banyak pengalaman pahit ya, senang juga, sampai menantang hidup itu ada di dunia jurnalistik, terutama di wartawan televisi. Apa yang sering kita jumpai yaitu soal benturan dengan masyarakat, karena kita sering berurusan dengan masalah kekerasan, pembunuhan atau apa, itu sering menjadi topik di liputan saya. Saya pernah ke sini nih 2008 pada 2009 tuh meliput sebuah longsor, pondok pesantren yang longsor di daerah sini, tapi bukan di sini ternyata di utara. Enggak di daerah Banyuayu ini, di daerah sini, cuman di jalurnya lain. Pernah itu sekitar 2008 2009. Nah, apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang jurnalistis? Itu kita ada yang namanya kode etik jurnalistik.
itu kalau dipaparkan bisa nggak cukup sehari, bisa sampai nanti. Jadi pada hakikatnya kode etik jurnalistik itu bagaimana kita mengembangkan ya profesi kita sebagai wartawan. Kita itu ada batasan-batasannya, ada hal yang boleh, ada hal yang tidak boleh. Itu yang menjadikan dasar kita ada kode etik jurnalistik. Di era sekarang itu kan batasan itu ada, kita tersandung dengan undang-undang ITE, ya kan, undang-undang transaksi elektronik. Itu yang sering menjadi masalah. Dan adik-adik sekalian, menulis pun sekarang juga harus hati-hati. Menulis pun apa sih, kenapa? Karena kita sudah berbenturan dengan hukum yang ada. Kita tidak bisa menulis sembarangan, biarpun hanya sebatas catatan di media sosial. Itu kenapa kita harus menjaga. Saya akan improvisasi aja ya, ini sepengalaman saya. Mungkin adik-adik ini karena mondok nggak pernah pegang HP. Pegang HP nggak? Kalau di rumah pegang ya? Nah, apa yang dilakukan dengan HP itu? Nah, ngejam. Satu contoh, kalian ketika pulang ke rumah pegang HP ketika ada kejadian, apa yang harus dilakukan? Mama, di depan rumah kamu itu ada yang jatuh mama dari sepeda motor. Memposting. Itu memposting. Karena ada pergeseran nilai sekarang. Ketika kita di depan mata ada musibah, ada orang jatuh, orang labu, ya. Orang labu. Bukan nolong kita sekarang. Ambil HP ini gitu kan, ambil HP, kita ngambil yang paling depan. Umpama ada yang sampai kepala pecah, kecelakaan, ya saya tadi belum syuting. Itu dalam jurnalistik nggak bisa, ada kode etiknya. Kalau saya pakai, umpama saya sebagai wartawan MNC, ketika gambar sebuah ada kepala hancur diambil ya, saya syuting, satu pasti yang kena saya, dipecat. Sama kantor saya pasti dipecat. Karena itu menyangkut kode etik jurnalistik juga. Menyangkut apa? Kengerian. Kengerian, menyangkut masalah sara, suku, ras itu, dan agama. Itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wartawan. Anda pun begitu, masyarakat pun begitu. Jangan sampai memposting sesuatu, mengambil gambar sesuatu yang bisa bertentangan dengan undang-undang yang ada, dengan peraturan pemerintah yang ada, terutama dengan undang-undang transaksi elektronik. Tuh. Apa yang dilakukan implementasinya bagi saya sebagai jurnalistik televisi, ketika ada sesi pengambilan gambar, satu, ada beberapa macam tahapan. Kita lihat, ada yang namanya angle, tema, kata orang, tema. Itu yang harus ada. Kemudian gambar itu harus bercerita. Gambar harus bercerita. Itu yang harus ada. Kenapa harus bercerita? Karena gambar itu harus sesuai dengan naskah. Itu yang harus ada di seorang jurnalis televisi. Satu contoh misal, bagaimana saya mengeksplor sebuah kemiskinan, tapi tidak bertentangan dengan etika
dengan masyarakat yang ada. Ketika kita di lapangan, satu yang harus didapat yaitu kita harus bisa mengambil posisi angle, posisi tema. Oh, kita dari rumah apa? Kita punya dalam pikiran, oh mindset kita harus mengambil ini. Ketika sampai di lapangan, apa yang harus dilakukan? Yang kedua, kita harus melihat situasi yang ada. Memungkinkan tidak kita mengambil gambar. Kalau tidak memungkinkan, apa yang harus dilakukan? Dulu tahun berapa lah ya yang mengambil gambar kemiskinan saat pandemi? Yang di tet pada saat pandemi pertama ini kan saya membuat ada berita ya, teman kita bikin waktu itu. Dari rumah saya juga bingung mau bikin apa ketika ada seorang narasumber bilang, ini loh Pak, ada seorang siswa siswa SMP waktu itu yang kesulitan belajar daring karena tidak memiliki HP. Iya, Rafli. Dari rumah saya juga bingung, berangkat ke lokasi. Sampai di lokasi, apa yang harus saya lakukan? Saya melihat situasi apa yang ada di sekitarnya. Nah, disitulah saya muncul ide. Oh, berarti harus diginikan. Bisa paham kan sama tuh ya? Berarti kita harus punya ide, harus punya tema, harus berpikiran luas. Nah, ketika mengambil gambar, saya harus mengambil gambar apa? Agar bisa menyentuh, gambar itu bisa tayang dan bisa menyentuh masyarakat, terutama orang-orang yang waktu itu punya, anggaplah para dermawan. Jadi di sana saya mengambil gambar, anak itu saya suruh menyabit rumput, ngarek rebe, kebebakan sape. Itu kan, oh ini berarti harus saya ginikan, berarti ide, gagasan itu harus ada dalam sebuah jurnalis atau wartawan atau penulis atau siapapun ya. Itu sama saya suruh nyari rebe. Setelah mencari rumput, saya suruh bawa ke kandang. Di kandang itu juga bukan langsung naruh barang kan, tapi bagaimana ini gambar bisa menyentuh. Jadi saya harus mencari pemeran juga. Waktu itu pemilik sapi saya panggil. Bagaimana saat menyerahkan rumput, sampean kasih uang karena itu. Dah. Itu masih terus berlanjut karena kita harus berpikir bagaimana caranya. Kita terus berpikir bagaimana karya kita bisa dihargai orang. Kalau saya karena televisi, bagaimana gambar saya bisa tayang di televisi waktu itu. Ya kan, di televisi saya. Bukan karena saya kerja di MNC gambar apapun bisa masuk, enggak, ada kriterianya. Habis itu saya wawancara ke pemilik sapi. Saya bilang, Pak, kamu sampean, ketika saya tanya, anak ini sering nyabit rumput enggak? Sering Pak. Berapa ongkosnya? 10.000. Itu sudah jadi proses sebuah produksi sebuah gambar. Itu tidak berhenti dari situ. Apa yang harus saya lakukan? Saya membuat naskah. Naskahnya sama ya, seperti yang kayaknya barusan saya lihat cara membuat berita, ya kan? Naskahnya sama. Cuma kesulitannya apa? Naskah itu harus sama dengan gambar. Ketimun kau ngalak benar jalan, di naskah itu juga, oh si Ari ajalan gede aja, naskah juga ajalan gede aja.
Itu. Jadi ada keselarasan antara gambar dan naskah. Jadilah sebuah berita. Endingnya apa? Endingnya waktu itu banyak donatur yang bersimpati. Sampai ada salah seorang pejabat bank ya. Bank itu salah satu bank pimpinannya minta antar untuk memberikan sebuah HP, untuk membelikan anak itu sebuah handphone karena melihat tayangan di televisi. Hal seperti itu yang membuat saya senang. Berarti pekerjaan saya mengambil gambar, menulis naskah itu ada respon positif dari masyarakat. Nah, itu yang harus dimiliki oleh para jurnalis, para penulis atau siapapun, atau Anda anak-anak sendiri. Karena saya lihat semua itu punya bakat untuk menulis. Anak-anak ini punya bakat untuk menulis. Paling tidak ketika patah hati atau jatuh cinta, ya kan? Pasti. Kenapa anak-anak itu suka nulis ketika patah hati, jatuh cinta? Karena itu ada perasaan. Dan kalau kalian tidak punya perasaan dalam menulis, tidak menjiwai, tidak akan pernah jadi seorang penulis. Tidak pernah menjadi seorang wartawan dan sebagainya. Apa kita bebas? Tidak. Kita ada kode etik yang membatasi. Gampang. Kita menghindari hal-hal yang berbau sara, suku, ras, agama, dan golongan, dan tidak melakukan ucapan yang mengandung ujaran kebencian. Ya, seumpama Mas Ria, ayo putus cinta, ngocak nang tulisan, kok putus cinta tak sendiri semangat odi. Mantur mahati kaki sono. Nah, itu sebuah ujaran kebencian. Berdampak tidak? Ketika itu dibaca oleh yang bersangkutan dan kita tidak senang, dan yang bersangkutan itu tidak senang, bisa dilaporkan ke yang berwajib dengan menggunakan undang-undang ITE. Nah, itu gunanya kode etik. Semua sebenarnya kode etik itu untuk semua. Untuk wartawan, untuk penulis. Tapi memang kode etik itu muncul dari Undang-Undang Pokok Pers tahun 99. Untuk apa? Untuk membatasi kita. Undang-Undang Pokok Pers itu membatasi kita dalam melakukan sebuah karya. Karena apa? Takut mengandung unsur sara, mengandung unsur kekerasan. Dan itu yang terjadi sekarang, banyak sekali tulisan-tulisan, gambar yang mengandung kebencian. Yaitulah harus kita hindari. Ini sebentar saja ya. Mungkin ada rekan-rekan di sini yang mau bertanya soal bagaimana sih menjadi seorang jurnalis televisi. Bagaimana sih kalau kita mengambil gambar? Karena apa? Profesi jurnalis itu sama dengan seniman. Dengan seniman sama. Kalau kita tidak bisa menjiwai sebuah karya, karena kita menghasilkan karya kan, kita tidak bisa menjadi seorang penulis. Cuman karena kita jurnalis, kita dibatasi oleh aturan-aturan, yaitu kode etik jurnalistik. Gitu. Mungkin itu saja materinya, dan kita tanya jawab saja ya, santai. Bukan seperti guru dan murid. Ini gini, saya pengalaman pernah menjadi guru dan dosen. Karena saya tidak suka, bukan tidak suka karena sistem pengajaran begini. Saya duduk, teman-teman anak-anak itu mendengarkan, enggak. Itu yang paling saya tidak suka ketika saya mengajar. Iya, ayo kumpul ngomong. Saya pernah lama di UIM. Malah anak-anak itu, ya mahasiswa saya panggil, ayo pesen kopi, pesen mak, iya, ngobrol, ini rokok,
Ayo ngopi, apa yang mau materi yang ingin disampaikan, apa unek-uneknya soal mata kuliah, ya jalan. Alhamdulillah ada beberapa mahasiswa saya yang sudah jadi anggota DPRD Pamekasan. Ada. Dan yang pasti karena saya pun materi enggak. Dan yang pasti saya dan yang pasti saya waktu ketika mengajar, saya sering bilang ke mahasiswa saya, kalau hanya jadi mahasiswa datang, duduk, diam dan pulang, 3D 1P, mendingan jangan jadi mahasiswa, mendingan jangan jadi murid. Itu saya ingin waktu itu aktif semua, bertanya apapun. Nah sekarang ini bertanya apapun soal jurnalistik, terutama soal televisi. Ya, yang penting tidak melebar kemana-mana. Itu aja sedikit materi dari saya. Mungkin ada kesempatan lagi bertemu, kita kupas lagi dengan santai. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu kiranya penyampaian dari pemateri. Mungkin dari para peserta ada yang mau bertanya? Ya, Alif. Pakai. Nggak usah orang tak kulit tak nyaman mentoju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alif Andika Putra. Pertanyaan saya, tadi Anda menjelaskan bahwa dalam memposting sesuatu di akun sosmed itu memiliki batasan-batasan tertentu. Nah, pertanyaan saya, apa orang yang posting video atau sesuatu di akun sosial media seperti TikTok, YouTube, Facebook ataupun yang lain-lain itu juga memiliki batasan tertentu? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Begitu lagi. Dengan Mas apa tadi? Alif Andika Putra. Dengan Mas Alif. Alif ya? Atau Deka. Kenapa kita harus hati-hati ketika memposting sesuatu, tulisan atau video di media sosial? Karena kita sekarang ada undang-undang transaksi elektronik. Itu undang-undang yang paling gampang ngopong-ngoreng, pasal karet yang nambah. Kenapa paling gampang? Ketika ada seseorang yang merasa tidak senang, ketika ada merasa orang yang merugikan, itu bisa langsung dilaporkan ke pihak berwajib. Makanya dalam setiap memposting gambar, menulis sesuatu, hindarilah sebuah kata, sebuah gambar yang bisa bisa memunculkan kebencian. Satu, menghindari ucapan-ucapan atau gambar yang bersifat sara, suku, ras, agama. Nah itu paling banyak. Dan tahun-tahun sekarang ini, di era sekarang ini kan kita ceramah agama di lembaga sendiri bisa masuk penjara gara-gara diposting, ya kan? Sudah banyak kejadian, dan itu kita harus hati-hati.
hati-hati sekali untuk membuat sebuah tulisan ini kiranya bisa merugikan orang lain, tidak bisa membuat saya terjebak, tidak. Karena kita ada undang-undang transaksi elektronik dan itu gampang sekali menjerat kita. Ya itu aja, mungkin ada yang lain. Ya, maju. Ya kapi pada kalau saya sampai maghrib kena pendet. Atau mau di Enggak usah. Saya sudah langsung nganu. Gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Anamudi, nomor peserta 03. Saya ingin menanyakan, adakah rahasia dari seorang penulis agar orang yang membaca hasil karya saya merasa tidak bosan dan dapat mengerti dengan baik? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita membaca tulisan kita, menonton hasil karya kita? Satu yang paling penting, masuklah ke dalam, jadilah objek. Umpama kamu menulis cerpen, suka nulis cerpen enggak? Atau puisi? Umpama menulis cerpen, jadikan diri kamu pemeran utama. Jadikan diri kamu pemeran utama. Umpama kamu menjadi, anggaplah seorang yang penjahat dan insaf, umpama jadi apa jadilah kamu dia, jiwai. Insya Allah nanti hasilnya akan akan bagus. Saya sering pernah membuat cerpen, mungkin karena saya malas untuk nulis. Pernah membuat cerpen, saya menjadi pemeran utama di cerpen itu. Saya anggap waktu itu saya menulis seorang anak desa yang ingin ke kota dan menjadi mahasiswa. Ya, saya masuk ke dalam, saya ceritakan saya berjalan dari ini sampailah sebuah tempat karena saya mengantuk dan lain-lainnya, saya lupa itu cerpennya dah. Dan saya bermimpi kok di kampus itu bentuknya yang ada di dalam kampus itu kok tikus itu. Jadi saya ada kritiknya juga, berarti kampus itu, tempat itu adalah sarang korupsi. Waktu itu saya diminta untuk nulis sebuah tabloid kampus, tabloid kampus di sini. Hasilnya apa? Justru pimpinan redaksinya, pimretnya waktu mahasiswa juga ya, memuat cerpen saya. Justru dia mendapatkan fasilitas paling lengkap di kampus. Mau minta apa saja diberikan, mau jadi ini dikasih. Karena gara-gara tulisan itu, cuman pesannya rektor waktu itu, jangan sampai ada tulisan seperti ini lagi. Nah itu berarti feedbacknya, umpan baliknya dari pembaca itu bagus, biarpun negatif. Seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang si mahasiswa itu, pimret yang pimretnya di Buletin kampus ini sudah mengajar di salah satu perguruan tinggi di Pamekasan dan menjadi salah satu pengurus KONI kalau nggak salah. Itu gara-gara tulisan. Makanya Anda tidak bisa menjiwai sebagai penulis, sebagai seniman, karena penulis juga seniman ya, kalau Anda tidak terjun masuk ke dalamnya. Ketika momen punya topik, punya angle, katanya kan tadi menyebut angle ya dalam sebuah penulisan, adalah seorang wanita, jadilah kamu wanita.
mohon parlo ketika berandi angle seorang kiai, tentu kiai, tapi di tulisan itu. Dan insya Allah orang yang membaca tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah bosan, karena di situ banyak kata-kata yang menurut kita, dan paling enak itu menulis kalau versinya aku, ya kan? Kalau Anda menulis dengan versi aku itu paling enak. Ada dipelajari sudah. Kalau menulis cerita dengan versi aku, tentang aku, berarti kamu harus menjadi pemeran utama di tulisan itu. Ya, itu saja mungkin pengalaman dari saya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Cik bekakoh, santai. Karena kalau saya yang nanya ke aku, jawabnya juga ke aku saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levi dari Senaria, nomor peserta 45. Nah, saya sebenarnya tidak ingin bertanya, tapi terdesak dengan kata-kata malu bertanya sesatinya. Tidak, selalu bertanya di wartawan, ya itu juga baik. Tapi yang ketiga yang sangat tidak saya suka, tidak pernah bertanya, mungkin tidak punya pemikiran. Nah, saya lakukan seperti itu. Jadi saya ingin bertanya, apakah ketika kita mau mereport satu kejadian, apakah harus ada izin dari yang akan direport atau dari stasiun televisi? Mungkin seperti itu. Gini Mas, kalau saya di televisi itu ada kriterianya, apa saja yang bisa masuk, apa saja yang bisa tayang. Satu, biasanya kesukaan televisi, kalau mungkin kamu pulang ke rumah kan mesti nonton tayangan televisi, kan mesti ada Polis 86, ya kan, The Police. Itu kenapa televisi menyajikan itu? Karena itu justru masyarakat suka dengan tayangan-tayangan seperti itu. Kita harus izin maksudnya izin tayang itu harus, karena kita media televisi resmi. Tapi kalau di lapangan, apa kita perlu izin? Harus. Umpama saya meliput, di pondok ini ada kejadian kesurupan atau apa terjawab aja. Ketika saya meliput, tidak mentang-mentang saya datang langsung ambil kamera, ngambil gambar, tidak. Saya akan minta izin ke pihak pondok. Boleh tidak saya meliput? Boleh tidak. Kenapa? Kalau tidak minta izin, satu, saya menyalahi kode etik jurnalistik pertelevisian. Yang kedua, narasumber yang akan saya gali, kenapa, apa penyebabnya, kalau bukan dari dalam pondok itu kan tidak bisa. Dan saya punya pengalaman pahit gitu. Tahun 2011 ketika di salah satu akademi keperawatan di Pamekasan ada kesurupan. Ya waktu itu ya aku belum ngode, masih muda waktu itu. Ketika ada kesurupan saya langsung masuk ke lembaga itu, ngambil gambar. Hasilnya apa? Saya sempat cekcok hingga berlanjut ke masalah hukum dengan lembaga itu. Alasan lembaga itu, saya mengambil gambar tidak dengan izin. Tidak dengan izin pemilik akademi keperawatan. Saya juga mempertahankan diri, siapa sih kalau ya. Saya menggunakan tameng di Undang-Undang Pokok Pers, ini kerja wartawan. Dan itu adu argumentasi. Dan sempat dilaporkan dan jadi tersangka ya. Ya gara-gara itu, karena saya tidak minta izin ke pengelola.
Kalau itu saya lakukan lagi, berarti ini saya konyol. Dan memang harus. Makanya ketika pengelola mengatakan jangan diekspos mas, ya udah, ya sudah diam, nggak usah maksa. Ya mungkin Lambau Koki pingin ada gambar-gambar yang eksklusif, walaupun tidak boleh tetap masuk ngambil gambar, ya itu dilaporkan ke polisi. Nah itu terjadi sebelum ada undang-undang ITE malah. Sebelum ada undang-undang ITE sudah ada seperti itu. Nah, makanya apapun itu harus ada izin dari pengelola, dari pemilik. Ada lagi yang kecelakaan mama di jalan, itu tetap saya ngambil gambar, cuman harus selesai ngambil gambar, konfirmasinya harus ke pihak berwenang. Siapa? Yaitu pihak kepolisian. Ketika tidak ada konfirmasi dari pihak kepolisian untuk wawancara apa, tidak akan pernah tayang di televisi. Karena televisi itu kan harus menyajikan visual gambar. Dan 5W1H itu harus kita pakai. What, when, ya kan, who, di mana, apa, kapan, itu harus ada. Tanpa itu semua tidak akan pernah tayang di televisi. Makanya saya anggap ada gambar mentah ketika saya sudah susah ngambil gambar, tidak ada konfirmasi, ya sudah, berarti pekerjaan saya percuma, gitu. Nah itu apapun kita harus ada izin. Memposting di media sosial pun ini yang parah sekarang memang. Kita jangan mentang-mentang kita pegang HP langsung posting di TikTok, posting di Facebook, ya kan? Sudah banyak yang terjerat kasus hukum karena memposting. Yaitu hati-hati kita memposting. Jangan sampai ada menyebut masalah SARA. Itu yang fatal. Tuhan. Apapun ketika kita merasa ini tidak pantas, ini tidak elok, sudahlah. Sudah taruh, jangan diposting. Ya kan? Sampai maaf saja, ini juga ada pengalaman. Ya. Sampai di dunia goib. Ya, saya pernah mengambil video orang kecelakaan waktu itu di Beronta. Ngambil gambar di Beronta itu orang kecelakaan karena saya tidak ada waktu itu di TKP sudah bersih, jadi harus ke kamar mayat. Sambil gambar itu di kamar mayat. Cuman saya bilang buat main-main aja, saya kirimkan ke teman-teman gitu. Itu kepala apa ya? Ya lumayan remuk lah. Bentar. Sampai ke dulu. Sampai ke dulu. Ada boleh.
Saya lanjutkan ya. Kenapa saya kembali lagi ke alam goib? Alam goib pun akan protes kalau kita bekerja main-main. Nah, saya lanjutkan ceritanya. Setelah saya ngambil gambar di kamar mayat, saya bilang, itu umat sekancaan nih, mereka takut. Nggak saya kirim ke kantor, cuma saya ngambil gambar tak kirimkan ke teman-teman. Hasilnya apa? Jam waktu itu malamnya, kan saya ngambil gambarnya siang. Malamnya itu kenapa ketika saya duduk di rumah itu ada bau kempeng kuburan, bebur. Terus debat, buah apa ya? Teman saya bilang, Pak, buah apa Pak? Bu kembang yang hebat boleh. Pagi nyium Pak, mungkin bu kembang. Dia tak ingat-ingat, saya siang itu saya melakukan apa ya? Saya bilang gitu. Saya, ya Allah, saya lupa membuang foto, membuang video di kamar mayat. Ini mungkin penyebabnya. Jadi saya buang video itu yang saya buat main-main, saya hapus. Saya kirim Fatihah ya almarhum seporan lagi. Gula tak maksud aku aja. Gula maksud aku aja aku nikah tak langkong. Aku aja le bau burelang. Bau burelang. Caming-griming cetak tiraja apa saja. Saya pikir makanya dalam mengerjakan sesuatu janganlah kita bermain-main, kerjakanlah sungguh-sungguh. Kalau profesi kita memang dibuat sungguh-sungguh ya sudah, gunakan. Kalau jangan dibuat mainan. Itu di alam goib pun protes ke kita. Apalagi manusia nyata. Makanya menulis apapun, memposting apapun, ingat ada batasan-batasan yang membatasi kita untuk berekspresi secara bebas. Itu. Mungkin ada lagi, sekali lagi katanya waktunya sampai 3:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan, alamat Bicorong dengan nomor peserta 37. Kan tadi yang dibahas adalah kode jurnalistik, kode etik jurnalistik yang biasa digunakan oleh seorang wartawan dan juga jurnalis. Dan pertanyaannya saya, apakah seorang penulis novel juga harus menggunakan kode etik jurnalistik? Ya, terima kasih. Mungkin gini, memang kode etik jurnalistik itu khusus wartawan, tapi kita juga dalam mengekspresikan sesuatu kita juga ada batasannya dalam menulis. Sama, kita implementasi kode etik jurnalistik itu kan sebenarnya luas, bukan hanya untuk para wartawan, tapi untuk siapapun. Makanya kan saya bilang wartawan itu juga seniman, wartawan itu juga menulis. Anda tidak bisa menulis, tidak bisa fotografi, tidak bisa punya bakat dalam teknik pengambilan video, jangan jadi wartawan. Ya kan? Itu. Penulis pun apa ada kode etiknya? Ada. Makanya banyak novel, banyak cerpen di negara ini kadang kan yang tidak boleh beredar. Prinsipnya satu, jangan sampai mengandung unsur sara, ras, suku, ras, agama. Itu yang tidak boleh ada di pemikiran seorang penulis novel, penulis cerpen, seorang fotografi, apapun. Karena itu ada jeratan-jeratan hukumnya, itu yang harus kita pahami. Itu aja. Kita boleh berekspresi, tapi jangan sampai kita menyebut atau mendiskreditkan seseorang karena agamanya, karena sukunya, karena golongan. Karena kan banyak seperti itu kan, tulisan-tulisan apa jangan orang kita meme ya di medsos, nyinyir. Nah, itu kena secara hukum
undang-undang itu kena. Dan mungkin kalau itu ditelusuri mungkin full penjara. Karena ketika kita salah nulis saja langsung tangkap. Di jurnalistik, kode etik jurnalistik kita ada dilindungi oleh Undang-Undang Pokok Pers tahun 99. Sengketa pers itu ada jalurnya. Ketika kita dilaporkan oleh seseorang yang merasa dirugikan, itu kita ada hak jawab. Narasumber itu berhak memberikan hak jawab 1 kali 24 jam. Dan itu harus dimuat. Ketika hak jawab dari yang merasa dirugikan tidak dimuat di medianya, itu bisa media itu kena somasi. Ketika disomasi belum ada tindak lanjut dari pemilik media atau wartawannya, itu bisa langsung kepada jeratan hukum. Ini juga ada lagi pengalamannya. Pengalaman Odiun. Suatu ketika saya mengambil gambar orang dianiaya. Infonya gini, ada seorang mertua dianiaya oleh menantu, ya sekitar 2012-2013. Dan itu saya ngambil di rumah ngambil video gambarnya di puskesmas di Pademau. Itu korbannya saya ambil, saya wawancara. Habis itu kirim, dan kebetulan waktu itu tayang di Global TV. Hasilnya apa? Karena saya menyebut salah seorang tokoh, anggaplah Kiai, itu saya diberi waktu 1 kali 24 jam untuk mengklarifikasi itu. Hasil apa ya? Ketika saya datang ke tempat itu, ke lembaga itu, Masya Allah, benih pengikutnya di ratusan dengan memegang parang. Sampai di wartawan Global TV, lupa kok. Saya masuk ke dalam itu, ya, merela mati. Untunglah Pak Kiai itu baik gitu loh. Jadi memang itu ada salah satu kesalahan saya. Saya terlalu menyudutkan. Saya menulis menantu mertua seorang kiai dianiaya, yang menyayangi kiainya. Nah jelas itu tendensius kan. Sudah menyebutkan salah satu golongan. Mau masuk pintu itu mungkin ratusan sama orang. Saya bilang, aduh, gimana ini? Saya bilang gitu sama Pak Kiai, sudah deh masuk aja, saya tunggu di dalam. Ada Pak Kiai waktu itu. Terus saya bilang kantor, telepon Pak Kiai minta klarifikasi pembetulan berita dan minta tayang gitu. Gimana? Saya kebetulan ada di rumah Pak Kiainya dan ditunggu oleh ratusan orang. Saya foto itu waktu itu, saya kirim. Kok sampai segitunya? Iya. Sudah, cepat kirim materinya, ambil gambarnya, wawancara kiainya. Siang ini juga tayang. Ya kalau sampai tidak tayang kok mati. Itu. Karena apa? Saya sudah menyebutkan salah satu golongan dan itu tidak boleh ada. Aduh, mau materi caca sore ngarang. Iya benar. Itu dia 2012 kalau nggak salah. Saya minta ke kantor juga, tolong video itu yang kadung tayang dihapus. Jangan sampai diposting lagi ke YouTube waktu itu. Nah, mesti dia kan ketika sudah tayang sama kantor, habis itu di share ke YouTube sama kantor. Jangan sampai. Ini kalau tidak ada klarifikasi, saya yang mati saya bilang gitu. Ya udah, alhamdulillah waktu itu tayang siangnya itu sudah selesai. Itu memang risiko, makanya apapun tulisan apapun, novel, cerpen atau apa, ekspresikan diri kalian, tapi jangan sampai menyebut soal suku, ras, golongan, agama. Hilangkan itu.
Itu aja ya. Mungkin next time kalau ada waktu, ada diklat lagi, saya akan memberikan teknik pengambilan gambar. Biarpun sama kalian nanti dicoba saat ngirim gambar lewat media sosial, tapi paling tidak ada ilmunya, teknik pengambilan gambarnya. Mari tahu leng, kan banyak ya video-video sedikit belengan, aling. Suatu saat nanti kalau ada kesempatan, saya akan berikan ilmu teknik pengambilan gambar. Itu aja. Ya, sedikit dari saya, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.